Oke, hello guys, selamat datang kembali. Tapi bukan selamat datang kembali karena ini pertama kalinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi-materi yang akan kita bahas dalam podcast kita yang pertama ini, akan lebih baiknya kita perkenalan dulu. iya, tapi sebelumnya, nama podcast kita apa sih? Oke semuanya, selamat datang di podcast Apa sih? Lanjut, kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan. Nama aku Tahta Nor, bisa dipanggil Tahta. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sasongko Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Dan selanjutnya, perkenalkan nama saya Deswita Natalia, bisa dipanggil Deswita. Nah, jadi kita bertiga ini dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Kenapa seperti ini ya? ya emang ciri khas Ini ilmu angkatan komunikasi tiga itu ya? emang Oh, gini guys. oh ya, tapi 2020. Oke, jadi di sini hari ini karena untuk memenuhi tugas kita bikin podcast. Tapi ini podcast pertama kita, jadi mohon dimaklumi untuk semua penonton, semua yang melihat ini kalau ya gimana ya, Iya. agak Rada-rada kurang gitu kan. agak kurang sesuai Karena emang ekspektasi newbie kalian. gitu guys. Iya, benar, gitu. benar. Sorry. Jadi topik yang akan kita bawa di podcast hari ini apa sih guys? Mengenai new media. New media. Bawa apa tadi? New media. Iya. Kan new media. Mendengar kata new media itu media baru ya, dalam bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Iya. gitu guys. Oke. Kalau media lama? Old media. Oke, sebenarnya untuk pengertian secara spesifiknya kami sendiri tuh masih belum tahu dan belum begitu mendalami ya. Masih belum mendalami Nah, karena juga, itu guys. kita coba cek Google aja dulu ya. Kita lihat pengertian dari new media apa. Nah, di sini menurut Wikipedia, istilah new media itu sudah diperkenalkan sejak tahun 1969. Wow, sudah Wow, lumayan sudah tua lama, ya. guys. Sudah Bahkan lama. lebih tua dari mama saya. Berarti itu sebenarnya new media atau old media sih? Kayaknya kan karena setiap tahunnya atau pasti ada perkembangan-perkembangan Oh, iya yang juga diperbarui. Iya, jadi dari 1969 mungkin ada media yang di zaman itu, tapi kan setiap tahunnya ada Ada perkembangan yang perkembangan baru. zaman, iya. Nah, Selalu itu update, selalu update. makanya new media ini bukan sesuatu yang pakem atau sesuatu yang Apa? yang loading. yang miliar. Iya, bukan sesuatu yang ini sesuatu yang bisa berkembang setiap tahunnya. Bahkan setiap bulan atau setiap harinya sebuah media ini bisa berkembang terus. Jadi tidak Selalu mengikuti ya zaman selalu globalisasi mengikuti ya. zaman, betul banget. Setuju. Nah, Kamu tawa? Nah, jadi new media atau media baru ini juga merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan untuk memperluas komunikasi atau antar manusia. Jadi perannya tuh untuk memperluas jangkauan komunikasi. Jadi di new media ini komunikasi yang terus dikembangkan supaya tidak terhalang jarak, waktu. Ya, seperti sih. setuju Ya, sih. setuju. Contohnya kayak apa sih sekarang, kayak internet loh sekarang Iya, kan internet. tidak tergantung apa itu tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, pasti bisa dijangkau gitu. Nah, kita lihat juga nih, wah ada tujuan dan manfaatnya nih guys. Tujuan dan manfaat dari Agak new lengkap media. ya ini ya. Ya, lumayan sih ya. Pengertian tujuan Nah. dan manfaatnya. Nah, jadi di sini media baru tuh menurut Wikipedia juga ada berbagai manfaat yang ditawarkan dari new media. Salah satunya sebagai sumber informasi, sehingga apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kita sekarang kan, biasanya mencari sesuatu sebelum kita pergi mencari sumber yang tertulis atau dari buku lah biasanya Iya, iya. di perpus, biasanya kita pasti mencari di Google dulu kan. Iya, karena Nah, itu lebih simple gitu loh, Iya, tinggal langsung- searching buka Iya, Google langsung udah bisa dicari. ketemu gitu.
langsung bisa di rumah tanpa kita keluar rumah gitu guys. Baik, simple. Jadi sangat simpel untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kita. Yang kedua, sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Nah, Wow. secara cepat ini lagi ya Instan. new media yang sekarang kan simple dan cepat, itu ciri khasnya juga. Nah, yang ketiga digunakan sebagai berbisnis daring. Nah, apalagi di zaman pandemi sekarang kan, bisnis secara offline tuh sangat Melunjak gitu ya. Iya, Sekarang tuh sangat. banyak, apalagi di Banjarmasin itu coffee shop yang baru tuh banyak banget gitu lah yang buka. Sampai-sampai kayak di mana-mana tuh udah bisa ketemu coffee shop gitu loh. Jadi bisnis di masa pandemi tuh udah ngelunjak banget, dan salah satunya itu manfaat dari new media, guys. ya untuk mempromosikannya. Iya. Bahkan Soalnya bisa ya susah banget kan, bisa mesan lewat online, kita biasanya itulah kayak gitu ya guys. Nah, selanjutnya karakteristik. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh new media ini, apalagi di zaman yang sekarang tuh kan. Yang pertama, punya jaringan atau network. Jadi karakteristik yang dimiliki jaringan tuh memiliki fungsi alat penghubung satu sama lain dalam lingkup yang sempit maupun luas. Jadi pakai internet ya. ya semua penggunanya tuh terhubung satu sama lain yang dalam cakup yang tidak terbatas. Tapi di sini katanya kan punya karakteristik memerlukan jaringan. Berarti kalau orang-orang di kampung yang tidak punya jaringan, tapi memang untuk zaman yang sekarang internet tuh memang dibutuhkan. Jadi ya diharapkan sih untuk Hampir konsumsi pemerintah. sehari-hari sih. Iya, untuk pemerintah juga ya memperhatikan orang-orang di kampung gitu ya, Oke. yang jaringannya kurang. Oh, ini rada-rada Rada-rada menyinggung ya. Sambilan sih ya guys. Sorry guys. Ya nggak apa-apa ya agak guys. takut ya ini pembahasannya. Nggak apa-apa. Kita Nggak kan apa, bisa di-cut. Oh, ya. Ya mahasiswa. Ntar kalau ada bunyi ting ting gitu. Berarti itu disensor ya guys. Ya kalau sudah ada satu hilang dari kami ya. Yang kedua, interaktivitas. Nah, interaktivitas kayak gini gimana sih maksudnya? Menurut kalian interaktivitas sesuatu yang agak lumayan asing ya Iya, istilahnya. iya sih. Nah, kalau menurut Wikipedia, interaktivitas itu artinya pengguna terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penggunaan media itu tadi. Ya, artinya sebagai pengontrol utama. Tapi kalau sebagai pengontrol utama, kalau pemerintah sekarang yang Maksudnya dari Iya, interaktif tuh kan, Iya. jadi kita saling bisa melakukan sesuatu hal gitu. Nah, jadi kayak new media tuh bisa jadi diposisikan mengenai hal ekonomi. Jadi kita bisa boleh berbisnis atau semacamnya gitu. Nah, jadi new media yang ada Coba nih, menangkap. multitasking untuk kita sendiri dan untuk mengontrolnya diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, yang ketiga yaitu digital. Nah, kalau yang tadi seperti yang Tahta bilang, untuk old media itu namanya nah di sini ada namanya ternyata bukan old media, tapi media analog. Iya. Jadi Harus lagi ya. salah ya guys, kita Iya. ini Jadi jangan dengarkan dia ya. klarifikasi bahwa media lama tuh bisa diistilahkan sebagai media analog, bukan Iya. old media bahasanya. Yes. Jadi kita revisi ya tadi ya. Oke, lanjut Deswita. Nah, media digital di sini merupakan media yang lebih modern dari media analog kemarin. Jadi memang yaitu new kan, pembaharuan. Jadi mengubah objek fisik terlebih dahulu, misalnya kayak gambar, teks, suara. Jadi ya bisa digunakan untuk media tadi, bisa digunakan untuk up Iya foto, sih. up story kalian yang penuh kesedihan dan kedukaan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu virtual. Media baru nih Korban virtual. Di ghosting. betul. Enggak, masih belum paham lah ini. Ya, Jadi, penonton bertanya-tanya ya, juga penonton gitu loh. jangan Jadi baper kami dulu ya. mengulas media. Media baru yang dimaksud virtual di sini itu tadi menggambarkan sesuatu yang nyata menjadi virtual. Ya kayak tadi, kayak ketikan aku kangen kamu tapi perasaannya Tapi itu kayak terasa nyata kan. iya, tapi itu kayak menciptakan jarak enggak sih di antara orang-orang yang dekat gitu kan? Enggak juga sih.
itu itu Tapi itu akan kedekatan juga Nah, kan. memperdekat Iya, yang memperdekat yang jauh. jauh maksudnya gitu guys. Kalau dekat kan itu bahkan bisa Iya. membantu kita kayak orang yang introvert bisa menchatting gitu. Nah, jadi kayak Nah, bisa iya. berinteraksi dengan orang lain. Setuju. ya itu tadi tidak terhalang jarak. Jarak. Oke guys, kan tadi tuh sudah tahu gimana apa sih ciri-ciri dari new media Ya, atau tujuan media dan baru, manfaat. tujuan serta manfaatnya. Nah, selanjutnya kita mau tahu apa sih media yang menurut kalian berdua apa sih media yang hits saat ini yang berpengaruh dengan ya keadaan dan lingkungan serta mempengaruhi kita secara sosial gitu. Apa sih? Mungkin dari aku TikTok sih. TikTok ya. Kayak media sosial TikTok gitu. Kalau menurut Tahta? Kalau dari aku sih sebenarnya banyak ya sekarang tuh media sosial bermunculan, apalagi tuh bisa menghasilkan uang gitu loh. Jadi lebih mudah. Itu tuh bahkan para pembisnis udah bisa lewat online gitu loh. Kita beli apa aja tuh lewat online. Nah, jadi promosinya tuh di platform sosial media mana aja. Tapi yang kalau ditanya yang paling hit saat ini sih menurut aku di platform TikTok sih, TikTok sama Instagram gitu. TikTok sama Instagram ya. Nah, bahas-bahas TikTok. Nah, ini host kalian yang cantik ini juga dan gitu ya mukanya. Iya benar. Setuju kan kalian? Iya, setuju banget. Nah, membahas TikTok dan Instagram. Jadi, menurut kalian hal-hal seperti apa sih yang biasanya trending di TikTok atau Instagram, dan gimana sih trendingnya seperti apa yang benar-benar mempengaruhi dalam lingkungan kita? Kalau menurut Tahta gimana? Kalau menurut aku yang trending sekarang tuh sih sebenarnya video-video lucu dan kayak video orang gimana ya yang mau viral tapi nggak pakai prestasi gitu loh. Wow. Sedangkan ini beneran sih, sedangkan orang yang punya prestasi atau karya tuh Kejam kayak sih. nggak diangkat gitu loh sama sekali. Oh iya. Itu iya. sih menurut aku yang bikin viral tuh video kocak lucu, kerendoman warga Indonesia sama yang Cantik-cantik ya kan? itu juga boleh sih, Iya. guys. Yang cantik. Itu sih dari aku. Jadi kalau menurut Tahta ya lewat aja paman. Gini nggak apa-apa. Nah, jadi kalau menurut Tahta tadi kan new media atau media baru, contohnya yaitu TikTok, aplikasi TikTok nih yang kita ambil. Itu tuh kebanyakan meng-up sesuatu yang menurut khalayak atau menurut netizen yang menonton tuh lucu, yang asik, yang joget-joget, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang seperti itu yang kadang viral. Kalau menurut Yogi gimana nih untuk sesuatu yang viral-viral nih? Menurut Yogi gimana? Ya bagus sih kalau untuk yang viral-viral gitu. Nah, apalagi kan kayak kita kan membutuhkan sebuah berita yang terlalu update gitu. Nah, jadi kayak ada sesuatu yang jadi kenyataan, kayak sesuatu yang gimana ya, cepat yang diinformasikan tuh kadang ada di TikTok juga gitu. Nah, jadi kita tuh tidak cepat mengenal sesuatu hal dari TikTok gitu. Nah, atau itu mungkin pemberitaan atau hal-hal semacamnya mengenai pemerintah atau sebagainya gitu. Ya sih kan kalau menurut Yogi ya. Nah, kalau menurut Yogi biasanya yang di TikTok tuh memang lebih viral gitu ya. Dari segala macam, tapi tergantung ke sensasional. Tergantung sensasional apa ya beritanya tadi ya Yogi. Jadi benar, itu benar. yang viral. Ya, jadi untuk keviralan tuh memang tergantung konsumsi publik ya. Kita nggak bisa mengatur hal itu tadi. Berarti kata Yogi tadi kalau mau viral itu lebih ke sensasi ya, bukan Iya. ke prestasi. Iya kan? Dengan Atau prestasi. bukan karya kan? Yes, Atau lebih bagusnya sih kayak didampingi dua Ya, hal prestasi itu, yang jadi prestasi dan sensasi. ya, setuju. Bukan hanya sekedar sensasi. Iya sih. Tanpa Iya, prestasi. Iya, tanpa prestasi. Jadi ada prestasi yang jadi sensasi. Nah, Setuju, gitu. setuju Setuju banget. banget Itu kan? baik sih. Nah, oke, kan sudah nih itu di TikTok. Di TikTok kan kebanyakan pokoknya
segala sesuatu yang ada di TikTok pasti jadi viral di dunia nyata. Iya. Gitu. Nah, kayak mama-mama yang mendengar lagu TikTok bisa tahu gerakan TikTok. Atau nah contohnya lagu-lagu lama. Iya. Lagu-lagu lama yang sudah bertahun-tahun tapi setelah dipakai di TikTok dan jadi viral, Kembali rame lagi. nah Iya. lagu itu kembali rame lagi, viewersnya naik lagi. Nah, itu tadi ternyata banyak banget ya sesuatu yang viral dan menjadi uang di TikTok, dari TikTok. Itu sih kalau dari TikTok. Tapi kalau menurut kalian di antara TikTok atau Instagram yang mana sih yang lebih cepat up-nya masalah keviralan ini? Kalau menurut aku sih, Dari Yogi dulu kali ya. Ya dari Yogi dulu. kalau menurut aku sih hampir setara gitu. Nah, jadi kayak tergantung kembali lagi dari sensasinya gitu. Nah, dimana kayak mau orang-orang tersebut menanggapinya gitu. Tapi kalau misalnya kita story ke TikTok, mungkin TikTok tuh terlalu update gitu. Nah, dan kembali lagi ke Instagram. Jadi kalau kayak Instagramnya kita mau update terlalu banyak kayak orang yang menghubungi Instagram, itu bisa update-nya lebih cepat ke Instagram juga gitu. Jadi tergantung individu masing-masing juga. Jadi tergantung si pengguna nih maka yang mana ya kan. Tapi kalau menurut Yogi biasanya di TikTok dulu baru Instagram kayak gitu ya. Ya kayak gitu kalau menurut Yogi. Nah kalau menurut Tata gimana nih? Aku kurang lebih aja sih sama Yogi. Kalau apa yang lebih cepat viralnya tuh di TikTok karena kenapa? Karena di Instagram orang-orang Instagram tuh biasanya ngambil yang viral-viral tuh dari TikTok juga gitu loh. Dan bahkan saat ini aku pun lebih sering buka TikTok daripada Instagram. Wow. Ya. Dan itu tergantung target marketingnya masing-masing sih, karena kan seleb lagi Sales. selebritis tuh kayak ada punya porsinya masing-masing, ada yang seleb Instagram, ada yang seleb TikTok juga. Jadi ya lebih ke TikTok sih kalau mau cepet viral. Oh iya. Nah jadi menurut mereka berdua nih guys, kalau mau cepat viral, kalau yang biasanya viral lebih ter-up tuh di TikTok, Di ya. TikTok. Soalnya kata mereka berdua dari TikTok biasanya juga yang dari IG tuh biasanya Ngambilnya dari TikTok. ngambilnya dari TikTok. Jadi gitu. Kalau menurut kalian tentang fitur baru yang ada di Instagram yang Reels itu gimana? Soalnya itu kan kayak rasanya kurang lebih dengan TikTok ya. Iya sih. Nah, kalau menurut gue tuh Instagram tuh kayak gimana ya? Kayak ngambil semua fitur-fitur yang ada di platform lain gak sih? Kayak Snapchat kan dia juga punya Snapgram kan. Di Reels itu terinspirasinya mungkin dari TikTok juga, IGTV mungkin dari YouTube juga. Oh, iya sih. Di Instagram tuh udah lengkap gitu loh guys. Dari semua aplikasi itu jadi satu gitu loh dibungkusnya di Instagram. Gitu sih, cuman tetap aja sih kalau dia terinspirasi dari YouTube atau itu kayak kurang aja sih gitu. Iya pasti ya, soalnya pasti Instagram terinspirasi Ya, aja, terinspirasi aja. nggak Bukan- bisa ngambil nggak bisa- seluruh fiturnya Ya, yang nggak ada bisa di sana. menyamakan semuanya gitu loh. Tapi memang untuk Instagram nih kayak satu aplikasi tapi banyak ya punya fitur yang banyak. Itu kelebihan Instagram. Itu kelebihan Instagram. Kalau menurut Yogi, Instagram yang punya banyak fitur gimana? Ya menurut aku ya gimana ya, aku ini sebagai penikmat Instagram tuh menikmati aja gitu nah. Jadi kayak apalagi masuk kayak Reels tuh kan hampir sama dengan TikTok gitu nah. Jadi kayak kadang memudahkan aku juga kalau kadang mau scroll di IG atau mencari informasi kayak gitu lebih enak juga gitu nah. Apalagi fitur di kayak di TikTok dan Reels tuh hampir sama dan gimana ya? Ya lebih mempermudah aja gitu. Oh, jadi memang menurut kalian ya fine-fine aja ya gitu Iya, ya. nggak masalah sih sebenarnya. Memang lebih disimpelkan di Instagram. Iya. Jadi dari new media ini juga guys, kita kan nggak bisa mengontrol bagaimana apa yang orang tonton, apa yang orang nikmati, apa yang jadi viral. Kita kan nggak bisa ya, kayak kata Tata tadi, yang berprestasi kadang yang kadang nggak viral. Nggak viral gitu. Ya karena konsumsi orang-orang tuh kan berbeda-beda. Jadi kita sebagai pengguna tuh memang harus lebih bijak lagi Ya, dalam menyaring menggunakan lagi. media. Iya, betul banget. 3 menit lah.
Ya, oke. Nah, itu tadi sedikit cerita-cerita, kupasan-kupasan dari kita bertiga tentang new New media. media. Oke, guys, mungkin ya segitu saja. Maaf banget ya kalau kurang jelas atau segala macam. Ya, kalau kalian ada pertanyaan atau sesuatu yang kalian bingungkan, Kolom Kalian komentar. bisa komen ya guys. Komen. Itu sebelumnya kami minta maaf juga karena kami recordnya di luar ruangan, jadi kayak ada suara-suara noise gitu. Tolong dimaklumi ya guys. ya gitu. Jadi ingat, kalau mau viral, joget TikTok. Ya, enggak, bukan. Gimana jogetannya? Coba dong contohin. Kalau mau viral, joget TikTok. Wah, asik moderator kita asik. Gitu guys. Ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Kalau kami sekelompok lagi. Iya. Ya. Kalau ada Semoga tugas kita podcast bergabung ya. kedua mungkin. Iya, mungkin ada podcast kedua. Kalian iya bisa sih. melihat muka-muka ini lagi. Dan menemukan moderator seperti ini. Yes, mohon maaf. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa yang nonton tolong like, Komen subscribe, dan share ke video. Share video ini. sebanyak-banyaknya ke Iya. sahabat, Ke keluarga, pacar, teman, teman, orang tua. Iya. Ya, Kalau perlu ke Telegram. kalau Iya. perlu ke TikTok, soalnya kami kan mau viral. Oke, dan mendapatkan cuan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai sini saja. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton dari manapun. Ini kami. Di podcast Apa sih? Bye. Bye. Ya.